Alright. Kita bakal masuk menuju ke damage yang kelima, berpindah dari Irengel menuju ke Miramar. Masih dengan caster Bau hari ini. Ada beberapa star dan juga Junior out. Bagus. Kalau di Pala udah oke, tapi kita lihat dulu untuk di Aurora. Lihat, individual lagi aja lo Ziol. Gue sambil mantauin mana di sekitaran lo teman-teman lu. Beda lagi, putus sendiri Di aja. minimapnya nggak kelihatan dah. Iya, gue rada sebel aja di mana akhirnya ada satu begal yang terjadi. Awalnya 17-an yang saling bertemu antara Al Ula versus tim dari Influence Reach. Di mana Loranzin yang menjadi korban pertama, tapi mampu untuk Federal, Lil Boy dan juga Pedrinho untuk membalas dari Al Ula R3B. Lagian, mulai sih yang padahal mereka ingin nge-skip dari Influence Reach, ngebiarin lo rotasi. Ini salah satu experience yang beda juga. Di mana dari tim level global, ketika ketemu rotasi yang berbarengan, itu biasanya nge-skip, ngebiarin aja, yang penting mereka tetap kekeh dengan checkpoint yang sudah mereka tentukan sedari awal. Ya, itu yang akhirnya ngebuat mereka harus kehilangan 2 pemainnya. Bahkan Al Ula yang udah mulai bonyok kali ini. Ada satu yang berwarna merah juga, berarti last man standing untuk Al Ula. Karena satu kondisi pemain mereka sedang dalam kondisi. Oke, regroup dulu. Yang paling penting adalah regroup dulu. Bermain rapat berempat untuk bisa nge-cover satu sama lain. Dan apesnya nggak ada vehicle yang mumpuni, hanya mengandalkan bagi, dan itu pun nebeng satu berdua. Crazy Rezak, santai dulu, nggak usah terlalu banyak tembakan yang dibuka digembar-gemborin, tapi akhirnya jatuh juga di tangan XZY. Tim Nongshim Red Force, mereka memblokade jalur rotasi dari WBG. Warung bergizi gratis, akhirnya kebingungan juga mereka untuk menarik diri, tidak ingin meladeni tim dari Nongshim Red Force. Informasi tempat di mana Aurora berada, malah tiba-tiba Thundertalk yang berperang dengan tim Regnum Wild tadi bisa mendapatkan satu pemain dari Thundertalk, sementara Ziol yang masih berseliweran dari belakang dia ke depan, mantau lagi ke arah belakang, setup sudah mereka berikan, tapi Reizi di arah lain bisa mendapatkan pemain dari Thundertalk. Sudah bisa mendapatkan poin demi poin, 65 poin sekarang yang dimiliki oleh Bigetron. Granat dilemparkan, splash damage masuk, tapi TT masih bisa bertahan. Ada granat follow up yang akan dilemparkan menuju ke arah seorang Sing, dan Wild mendapatkan pemain tersebut. Tapi Awake sudah berhasil menyelamatkan rekannya Ajay. Mundur ke belakang sana, balasan granat dilemparkan, namun tidak ada pemain dari Regnum yang knock atas granat tersebut. Ya, bersilih ganti ya. Tim yang hajar habis-habisan dari Thundertalk, sebelumnya dari Aurora, sekarang dari Regnum Karya. Mungkin next WBG, Weibo Gaming bakal pun juga sama melakukan attacking surprise karena dari tim Thundertalk. Tapi sekarang beruntung ada satu lengkungan. Bagaimana aksi yang bakal dimainkan dengan rapatnya sekarang pemain dari Bigetron. Influence Rage sedang terpingkal-pingkal dengan tembakan yang diberikan oleh Tianyu, tapi balasan granat dari Loranzin dan juga Federal cukup memberikan gertakan yang lumayan karena dari Kuecho Gaming, tapi Federal tahan diri terlebih dahulu. Molotov di sebelah kanan juga dilemparkan. Pedrinho jatuh di tangan dari Kuecho Gaming. Kuecho Gaming mendominasi dengan 2 tackle yang didapatkan Federal. Sisa sendiri berhasil healing memang, tapi lihat bagaimana pencarian yang cukup ketat dilakukan oleh pemain-pemain dari KSG dan Connect. Satu granat tersebut tepat meluncur di muncung dari Federal. Sumpah, ini kalau gua bisa ngeliat tadi, ini semua gara-gara crackshotnya ngeflank ke arah kiri cuy. Ngebuat Influence gak bisa fokus untuk menghadapi pemain-pemain dari arah Kuecho Gaming yang lainnya. Battle terjadi di bagian yang lain lagi, dari Arena berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Influence Rage. Dan juga dari arah Nigma. Ulang sudah 2 tim ini di waktu yang bersamaan, hampir terkecoh atau sudah terkecoh gua. Karena Influence Rage dan juga Nigma pulang di waktu yang hampir bersamaan. Sementara kali ini Nongshim akan mencoba untuk membegal pergerakan dari tim Weibo yang ada di depan sana terselimuti smoke. Dengan begitu tebal, tapi granat ini yang akan berbicara. Lempar langsung ke depan sana, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Nigma harus pulang di hashtag ke-14. Tidak membawa banyak poin mereka di match kali ini. Dan Nongshim masih melebarkan sayap mereka. Hanya TZ yang ditinggalkan untuk memantau pergerakan dari Weibo. Oke, di sebelah kanan cukup padat banget dari Kuecho, kayaknya cuma tim yang ngacak-ngacak orang rotasi doang. Tapi KRX ngebuntutin, menunggu momentum, ngebaca fit pastinya. Dan Bigetron so far aman, ada di tengah-tengah atas di dalam compound. So, kita tunggu. Mudah-mudahan circle mengarah ke atas dan chicken mungkin sangat bisa diperoleh oleh tim dari Bigetron. Tapi di bawah, Aurora masih melakukan penyebarannya seperti split-split kematian. Nih, Jangs katanya udah farewell dari e-sport, masa lanjut lagi nge-coach di Aurora?
Masih itu sayang. skema Junks juga. Masih sayang sama e-sport. Masih sayang. Gua yakin dia jadi pramugara pun ceritanya tentang semasa dia di e-sport, cuy. Tetap bangga dengan karir dia yang pernah di e-sport, pernah lompat-lompat, nggak cuman tim-tim dari Malaysia, bahkan tim-tim ke Indonesia juga, menjadi beberapa menjadi analis di beberapa tim yang tidak tersebut gitu kan. Jadi ada banyak Yes. pengalaman Junks kalau kita ngomongin track record seorang Junks, makanya mungkin terinspirasi Aurora dengan strategi yang pernah diterapkan oleh Junks. Satu orang, satu tim ya, di tengah split yang dimainkan juga. Tapi lihat dari Nongshim split yang mereka mainkan membuat kelengahan terjadi di kubu dari tim KRXB nih. Tumbang dengan sangat mudah begitu saja. Satu buah follow up granat bahkan dilemparkan, tapi ternyata XZY masih bisa menghindari granat tersebut dengan sangat baik. Hoxi akan melemparkan granat berikutnya yang menuju ke arah Nongshim, tapi Nongshim melakukan reposition dengan sangat rapi, malah granat dari XZY yang bisa memulangkan pemain dari KRX ke arah lobby. Ini nampaknya masih melakukan scouting aja di sebelah kanan. Tizzy nyaris tadi dapat satu takedown, tapi dia pun juga di reflect di sebelah kiri. WBG waduh bergizi gratis. Tiba-tiba saja tidak memberikan secara cuma-cuma peluru dan juga granat, tapi Bay terjatuh di mata dari seorang So Easy through the smoke yang sangat berspekulan, membuahkan satu takedown, sedikit menahan langkah dari WBG. Coba ngegandrungi fight yang terjadi antara Nongshim dan juga tim dari sebelah bawahnya. Tapi lihat juga bagaimana dari XZY masih terus berfokus berkutat ke arah depan. Lihat juga bagaimana granat pun juga molotov dilemparkan ke arah depan. Tapi dari KRX hanya menunggu momentum aja, menarik diri, membiarkan dari WBG juga lagi mengacak-acak dari tim Nongshim Red Force. Dan yes, KRX malah memanfaatkan untuk mereka melakukan rotasi. WBG ninggalin begitu saja dan lebih dahulu masuk selangkah ke dalam circle Nongshim. Mereka hanya beriringan dengan Blue Zone, tapi berharap mungkin adanya satu takedown bisa diperoleh karena KRX. Namun KRX beruntung ada beberapa tiren yang bisa menutup angle pemain-pemain dari Nongshim. Baru saja ngelihat dari Centralis tadi bisa mendapatkan satu pemain yang tadi nyelonong begitu aja. Weibo dibuat pincang oleh Bigetron karena satu anggota mereka berhasil diamankan, dan Weibo pulang ke arah lobby. Dekat dengan Nongshim dan Bigetron, bahkan target dari Bigetron tidak hanya Weibo, kali ini mereka berpindah menuju ke arah Nongshim. Akan mendapatkan satu demi satu knockdown. Oh, langsung di pop up dengan sangat cepat. Headshot yang masuk, tapi masih belum bisa mendapatkan confirm elimination. Knock kedua juga masih belum bisa mereka dapatkan. Angle dari Bigetron enak banget untuk ngeliatin pergerakan-pergerakan dari tim yang akan datang dari bagian kanan mereka. Target mereka Weibo berpindah menuju ke arah Nongshim, dan potensi sebenarnya Bigetron untuk bisa mendapatkan pemain dari KRX, tapi masih belum terspot oleh kameramen kita. Lanjutan fight antara Bigetron dan juga Nongshim. Yang kita fokuskan sekarang malah Furia yang sedang adu ngotot dengan UF yang ada di bawah mereka. Kalau dilihat dari posisi BTR sih udah aman ya, stack 13 ya. Bawah-bawahnya Wolf juga 65, Regnum Karya 59-nya 2 tim. Tapi mestinya dari Al-Ula agak ke stop dulu, jadi bisa memanfaatkan situasi ini untuk BTR touchdown di angka 70 poin. Namun kita bakal berfokus dulu ke arah Furia yang selalu gatal, yang selalu halus dengan eliminasi. Tapi gue sedikit terkecoh dengan Federales dapetin satu pemain lagi dengan takedownnya dia. Tapi lihat juga dari Chief, masih dengan DBS-nya 1-2 tembakan, mampu Furia ngegeser dari Ulf. Ulf mati lampu, The Hashtag 15 tidak bisa mengiringi lagi poin tipis-tipis ke arah dari tim Bigetron. Dan sekarang PR dari Bigetron adalah ngegeser poin dari Influence Rage 68. Lanjut ke sana, BTR masih ada nafas, tapi juga akhirnya ngegaprek pemain dari Furia. Bigetron finally mereka bermain agresif dan ingin terus ngegali poin. Ini baru kompak bro, 5 elimination dikumpulkan oleh Bigetron kali ini. 69 poin, sudah menyalip target dari Junior untuk membalap poin dari Influence Rage. Masih game on untuk Bigetron, masih berkesempatan untuk masuk menuju ke arah late game. Sementara Nongshim akan memotong gerakan dari tim KRX, menembak menuju ke arah atas sana, namun masih belum bisa mendapatkan satu knockdown. Padahal terlihat tadi dengan sangat jelas, tapi Axel datang dengan granatnya. QX Triple C ditumbangkan begitu saja, tapi ada steal elimination yang terjadi. Untungnya nggak ke steal karena 2 knockdown yang didapatkan oleh BTR tadi. Elimnya masuk menuju ke arah Bigetron, 7 elimination kali ini mereka dapatkan, dan target mereka berikutnya adalah meratakan Nongshim supaya area utara menjadi kekuasaan penuh bagi tim Bigetron. Ya, dari Bigetron sekarang agak sedikit berhati-hati. Mereka bermain dari area outer. Mereka tahu bahwa tak ada titik di low ground. Nongshim Red Force bisa mereka makan, tapi sayangnya utility sangat pas-pasan dari Axel. 1 granat, 1 molotov, dan 1 smoke juga yang bisa dia manfaatkan, dan itu harus dikeluarkan secara bijak.
Dan lagi, jangan terlalu berfokus ke arah dari Nongshim Red Force. Dari depan, dari Regnum Karya. Mungkin saja mendekati, Axel akan melawan dari TZ. 1v1 situation. Butuh bantuan mana nih? Asis di belakang, nggak ada yang ngebantuin Axel. Biar pasti, biar 1 poin tambahan. Bisa mereka dapetin. Ternyata Axel pun juga sudah TZ pun juga sudah jatuh di tangan dari Axel. Reizi makin turun gunung. Reizi membantu dari secara vision. Karena ada Reizak dan juga Federalis. Sedikit mengintip-ngintip ke area dari Regnum Karya. Namun, angle-nya nggak fokus juga. Untuk ke arah dari Regnum Karya, mereka membagi ke arah Nongshim Red Force, tapi berhati-hati. Jangan sampai kalian kecolongan. Dan di area lain, pecah juga. Fight dari Kiwan ke arah dari Guat. Semua lini, semua arah di tengah circle lagi pecah peperangan. Ya, untungnya Bigetron bisa mengatasi area mereka dengan sangat baik. Bahkan tadi mereka mendapatkan kembali knockdown ke arah pemain dari tim Nongshim. Satu diri kan dengan sangat cepat. Tapi Foxy bakal mengganggu datang dari bagian belakang untuk menghancurkan fokus yang ada di kubu dari Thunderhawk. Sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Thunderhawk masih cukup tangguh dan Moxie dengan mototnya akhirnya bisa mendapatkan satu knockdown, mengincar bagian dari kolong mobilnya untuk mendapatkan korban yang kedua, tapi Federales granatnya connect, dapetin satu pemain dari Nongshim. Yunbin pun langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, bahkan Raiza juga bisa mendapatkan seorang. So easy, Nongshim pulang menuju ke arah lobby. Bigetron naik ke peringkat ke-8. Oke, dan yes, dari Bigetron kayak memastikan diri, mereka udah 74. Ini udah fix lolos guys, fix lolos. Udah fix, tapi kita tunggu lagi performa mereka di match terakhir ini kayak apa. Tapi lihat juga bagaimana match kali ini. Possibility mereka untuk dapetin chicken pun juga besar. Tinggal bagaimana kehati-hatian dan juga berfokus satu angle untuk digeser mereka. Harus dimainkan secara rapi, tapi Sing akhirnya tahu mendeteksi jelas posisi Moxie ada di mana. Moxie ini sih mengerikan banget, dia ngacak-ngacak banget tim-tim yang ada di depan mata dia. Tapi dari Bigetron akhirnya ke arah dari Regnum Karya, sabar terlebih dahulu, jangan usah terburu-buru. Memang Reizi dapetin dari Terniki, tapi fokus mereka harusnya ke arah dari Regnum Karya terlebih dahulu, karena itu adalah kontender yang paling dekat di mata mereka. Reiza jaga juga di sebelah kiri. Federales berfokus ke arah dari Regnum Karya. Jangan terlalu banyak, Blay, santai aja dulu. Nggak usah terlalu mana-mana mau dihabisin. Yang penting dapetin satu angle kompak. Itu lu mudah banget di utara circle untuk kontrol secara penuh. Tapi lihat juga bagaimana di area bawah pecah. Aurora kompak main berempat. Ya, dan akhirnya menjawab keraguan dari seorang junior. Aurora bermain dengan begitu rapi, begitu lengket. Bahkan mereka berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari Thunderhawk yang sudah melakukan setup dengan sangat rapi. Bigetron datang menjadi third party. Sing merespon dengan satu granat yang akan dilemparkan menuju ke Bigetron. Tapi ternyata Dog datang dari bagian belakang. Sing dipulangkan sebelum dia melemparkan granat 1 point menuju ke Bigetron. Kali ini Regnum bakal menjadi korban berikutnya. Reizak dapetin satu, Ezel pun tumbang begitu saja. Sudah berhasil nge-overlap pemain-pemain dari Regnum yang ada di tengah ladang ini. Loxi berusaha melakukan revive, tapi ada pantauan dari Aurora dan Bigetron begitu rapi. Cara main mereka tidak sembrono, tapi satu buah angle berhasil dimanfaatkan oleh seorang Silence untuk menumbangkan seorang Federales. Dan Reizi juga dapetin vision menuju Aurora. Ya, sebagaimana sekarang dari Reizi, santai dulu, jangan terlalu terburu-buru karena posisi lo ada sendirian di belakang, tapi mudah saja mendapatkan dari Silent. Tapi ada dua di bawah lagi, Regnum Karya yang ngelip daripada dari seorang Reizi. Reizak masih bisa nge-cover sebenarnya, namun kayaknya bakal dibiarkan begitu saja karena berfokus untuk angle paling dekat mereka adalah tim dari Aurora yang mudah saja kalau mereka maju selangkah melihat 3 pemain dari Bigetron numpuk di satu titik. Reizi kayaknya nggak perlu untuk di-revive. Dan selesai nampaknya Aurora bakalan coba di full commit dari tim BTR. Tapi Aurora pun juga mengarah ke arah dari Regnum Karya. Regnum Karya secara tidak langsung mereka lagi buying time untuk melakukan revive. Aurora terbagi 2 angle. Kita tunggu aja momentumnya. Mestinya sih salah satu dari Aurora bocor ya dari Bigetron ya. Karena dari Aurora pun juga gatel ingin melakukan locking ke arah dari Regnum Karya. Ya, tapi kayaknya mereka nggak gatel buat nyari ke arah BTR-nya, Gus. Karena BTR nggak masuk ke arah zona. Jadi bakal dibiarkan gitu aja, BTR mendekat baru akan direspon oleh tim Aurora. Angle dari Aurora semuanya tertuju ke arah pemain-pemain dari Regnum dan Bigetron juga melakukan lock angle yang sama. Ini Regnum dapat circle nggak ya? Yang 2 pemain tadi tuh. Kalau Loxi dapat circle, Ezel dapat circle, bakal menjadi pemandangan yang berbeda. Harusnya di ujung banget sih. Itu bokongnya Adem sama Blue Zone nanti.
Kalau Blue Zone sudah mulai menutup, tapi Silas sudah dipulangkan karena lobby confirm elimination. Jauh dapetin satu tambahan lagi untuk tim Aurora. 13 elimination mereka kumpulkan dan ternyata Regnum dari tadi perang kenok mereka juga kenok dan ternyata mereka masih belum bisa mendapatkan poin-poin untuk mereka kumpulkan. Dan saat ini begitu Regnum merata target dari Aurora berpindah ke Bigetron dan Aurora bisa mendapatkan winner chicken dinner. Kesabaran, split dan individual skill mereka di match kali ini benar-benar perfect.